Mas Halo. Kusanto, Iya bang. tadi saya dihubungin wartawan media Madura. Namanya siapa ya, cewek? Saya diminta tanggapan tentang itu gitu loh ya. Saya udah tanggapin juga. Iya bang. Eh, saya diminta bikin video, saya udah bikin bahwa ya nanti mudah-mudahan ada klarifikasi gitu dari Pak Dewan itu gitu. Iya. Karena informasinya kok masih tetap berkembang gitu loh. Iya. Nih terbaru ya. Ya saya sudah lihat tuh. Saya sebenarnya mau komentar bang, cuman saya masih menahan. Secara pribadi, saya kan kalau mau dibilang musisi ya bukan musisi, tapi saya juga berkarya di musik. Lagu-lagu saya juga dibeli sama Perdana Rekord kan begitu. Cuman saya nggak mau ikut ke ranah yang terlalu itu. Tapi kalau saya boleh berkomentar, sebenarnya Bung Fafan ini memang dari dulu terkenal sebagai anggota dewan yang nyentrik dan pengen eksis. Dia itu pandai memanfaatkan momentum bang. Jadi kalau ibaratnya seorang politikus, Bung Fafan ini pandai memanfaatkan keadaan branding begitu. Kalau bicara soal plagiasi atau tidak, sebenarnya di posisi Valen itu tidak salah sebenarnya, karena Betul. secara pribadi Valen itu menyanyikan lagu PPK Lempang karena memang lagu itu lagi viral di Madura dan memang banyak permintaan request dari fansnya begitu. Ya. Valen secara personal, secara dia artis, wajar dong dia memenuhi hasrat atau keinginan daripada fansnya. Karena dia pasti beranggapan kalau dia tidak mengikuti permintaan dari fansnya, kemungkinan besar fansnya akan kecewa. Apalagi kalau saya menilai dari posisi positifnya, bang. Sekarang kan bahasa Madura itu banyak tergerus ya. Apalagi anak muda, terutama anak-anak kecil itu kan sudah tergerus nih, tidak tahu bahasa Madura. Nah, dengan ada lagu-lagu bahasa Madura itu bagi saya bagian dari merawat tradisi bahasa Madura itu, bang, sebenarnya. Kalau saya menilai sisi positifnya ya. Tapi kalau mau bicara plagiasi, itu kembali lagi kepada pencipta musik awal dari PPK Lompang siapa ya, Malvin Ramanda itu. Tapi sejauh saya memantau memang tidak ada protes sih dari pencipta lagu atau pemilik nada yang sebelumnya, dan memang lagu itu kan banyak dibawakan oleh artis-artis nasional bang, dan sudah banyak direkam kan. Kalau misalkan itu dianggap plagiasi, mungkin sudah dilaporkan tuh para pemilik label yang besar-besar begitu. Nah, kalau bagi saya Muhammad Iqbal Fatoni selaku anggota DPRD Sampang itu, dia sebenarnya pengen viral dan memanfaatkan momentum bang, supaya dirinya dikenal sebagai anggota DPRD. Kalau mau bicara kapasitas, ya betul, beliau memang kapasitasnya di Dewan memang mengatasi soal kesenian memang ya di anunya. Tapi bagi saya masih ada hal yang jauh lebih penting yang bisa dikritisi ataupun dipantau oleh Pak Dewan Iqbal Fatoni itu, daripada mengkritisi lagu yang dinyanyikan oleh Valen kemarin begitu loh. Apalagi dia pas bikin status di Facebook yang bagi saya tidak mencerminkan seorang kepemimpinan seorang anggota DPRD. Mestinya kalau dia menganggap dirinya sebagai anggota DPRD dan menjadi representasi bagi warga Madura atau bagi warga Sampang, dia tidak berkomentar demikian di Facebook begitu loh. Nah, itu betul. Nah, bagi saya bang, kalau bahasa Maduranya itu ngalemis bang, orang kayak gitu tuh ngalemis gitu. Iya, nggak bagus Ya, lah. Jadi gini. bentar ya para audiens semuanya, saya jelaskan. Ini ada dua musisi yang ada di room saya. Ada Mas Andre sebagai musisi yang sudah bergerak di dunia industri musik yang sudah lama. Ada Mas Kuswanto juga yang juga menjadi bagian dari. Kak, saya turun dulu ya, soalnya saya ada rapat dulu bentar nih. Jangan turun dulu, ini lagi obrolan. Bentar, saya dipanggil bos rapat nih. Bentar. Ini dimatiin aja. Nanti saya minta komennya. Jangan turun. Ya. Dimatiin aja. Dimatiin aja anunya. Mikrofonnya dimatiin. Ini mumpung ada dua satu musisi muda yaitu Mas Kuswanto Ferdian, dia juga pernah
punya satu single yang sudah dikontrak oleh Perdana Record. Ada Mas Andre yang juga mempunyai single, mempunyai lagu, pencipta lagu. Anu ya, pos-pos konsepnya pos-pos Valen dah. Coba on cam dong, Mas Ais. Enggak, saya pikir tadi Ais Arza pemusik saya kirain. Ada acara apa ini? Acara kumpul-kumpul ini. Kawinan. Oh, itu kapan acara Valen tuh halal bihalal itu? 25. Oh, tanggal 25 Bang ya. Di mana Bang? Di apa katanya Mas Binder tadi itu? Korwil apa? Mas Zubaidi? Pamekasan, di Pamekasan. Pasan ya. Siapa yang ngadakan itu Bang? Teman-teman Mas Zubaidi, Mas Binder Abdul itu and the gang. Boleh ya berarti ya? Sudah boleh ya? Di Pamekasan ya? Boleh. Oh, Udah ini boleh ya? Oh, Kalau ini jadi di Pamekasan udah boleh ya? Ini bukan lapangan terbuka, ini di dalam gedung. Di dalam gedung. Dalam Iya, gedung. indoor. Jadi acara halal keluarga Valen. Beli di mana Bang tiketnya Bang? Tiketnya tuh ada di ininya Mas Abdul itu loh. Oh, beli di Mas Abdu ya tiketnya ya? Ya, ya, ya. Kalau mau beli tiket tinggal hubungi sama Mas Abdul. Padahal Kuswato juga jualan ini. Ini bagian Bang Andre. Mang kurang ajar ini, kerjain kita ini. Kurang ajar ini Kuswato ini. Tangan-tangan gue nggak kenal dikerjain. Ntar aku borong lu tiketnya nih. Mas Kuswanto, Oh, Bang. Idin mati tinggal di Dimar ya? Saya di Pamekasan Bang. Ya di mana? Sini Bang, main Bang. Sebentar ya. Main sini Bang. Kuswato jangan turun dulu. Kita ngobrolin terkait yang di Sapa Gajah dulu deh. Mumpung Kuswato ini sebagai musisi Bang Andre. Oh, jangan-jangan Kuswato ini jangan-jangan beliau nih yang musisi plagiat Madura ini. sorry ya, yang lain saya turunin dulu ini. Oke, siap. Biar nggak terlalu rame lah. Kuswato jangan turun dulu ya. Bahas apa ini? Bahas apa dulu? Kita mau bahas tentang yang di Sampang itu karena ada klarifikasi lanjutan. Yang disampaikan Pak Dewan itu ya? Yang Pak Iya. Dewan, yang Pak Dewan pengen eksis naik panggung? Ya. Apalagi Kak ya, kalau misalkan Kakak tahu ada rahasianya. Ketika Kakak mau menuangkan kecap, jangan lupa digosok.